Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk kali ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah. Sekarang memasuki halaman 55. Dan mohon maaf nanti jika ada gangguan sedikit-sedikit gangguan, juga komentar saya mungkin di luar buku, karena untuk video kali ini tidak akan saya cut dan tidak akan saya edit, jadi seadanya saja, karena untuk edit video itu butuh waktu yang cukup lama ya, dan fokus gitu. Sementara sekarang kita waktunya sangat mepet karena bulan Ramadan, dan sayang banget kalau misalnya dipakai untuk edit gitu ya. Jadi untuk video kali ini tidak akan di-cut dan tidak akan diedit, jadi mohon maaf nanti jika ada gangguan. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita dengan buku yang kita baca. Judul kali ini akhir dari bagian 2 di buku ini ya. Kita akan masuk ke halaman 55, permulaan wahyu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan cara permulaan wahyu. Ia berkata, wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat atau uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hiro, melakukan ibadah selama beberapa malam. Kemudian pulang kepada keluarganya Khadijah untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hiro. Pada suatu hari datanglah malaikat lalu berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Rasulullah SAW menceritakan lebih lanjut. Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Ia mendekatiku lagi dan mendekapku, sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Untuk ketiga kalinya, ia mendekati aku dan memelukku, sehingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan seterusnya. Rasulullah SAW segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya menemui Khadijah. Lalu berkata, selimutilah aku. Kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu? Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin. Siti Khadijah menjawab, tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Beberapa saat kemudian, Khadijah mengajak Rasulullah SAW pergi menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang anak paman Siti Khadijah. Di masa jahiliyah, ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis dalam huruf Ibrani. Bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil yang dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatan. Kepadanya Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak lelaki saudaramu, yakni Muhammad SAW. Waraqah bertanya kepada Muhammad SAW, hai anak saudaraku, ada apa gerangan? Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya di Gua Hiro. Setelah mendengarkan keterangan Rasulullah SAW, Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah bertanya,
Apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya, tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku. Dan tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Dan untuk beberapa waktu lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu. Terjadi perselisihan tentang berapa lama wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Pendapat yang lebih kuat ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama 6 bulan. Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan sehubungan dengan itu Allah berfirman, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari peringatan. Agungkan Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Dan seterusnya, surat Al-Mudaththir ayat 1 dan seterusnya. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Itu kisahnya, dan kita akan memasuki ibrah dari kisah turunnya wahyu ini. Hadis permulaan wahyu ini merupakan asas yang menentukan semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab hakikat wahyu ini merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri, dan manusia yang hanya menyampaikan syariat dari Rabb-nya tanpa mengubah, mengurangi, atau menambah. Itulah sebabnya maka para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Nabi SAW. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak kebenaran wahyu. Ada tukang pisang. Itulah sebabnya maka para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Nabi SAW. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak kebenaran wahyu dan membiaskannya dengan ilham atau inspirasi, dan bahkan dengan sakit ayan. Ini karena mereka menyadari bahwa masalah wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum muslim terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dari sisi Allah. Jika mereka berhasil meragukan kebenaran wahyu, maka mereka akan berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang bersumber dari wahyu tersebut. Selanjutnya, mereka akan berhasil mengembangkan pemikiran bahwa semua prinsip dan hukum syariat yang disuruhkan Muhammad SAW hanyalah bersumber dari pemikiran sendiri. Untuk merealisasikan tujuan ini, para musuh Islam tersebut berusaha menafsirkan fenomena wahyu dengan berbagai penafsiran palsu. Mereka memberikan aneka penafsiran palsu sesuai dengan seni imajinasi yang mereka rajut sendiri. Sebagian menggambarkan bahwa Muhammad SAW terus merenung dan berpikir sampai terbentuk di dalam benaknya secara berangsur-angsur suatu akidah yang dipandangnya cukup untuk menghancurkan paganisme atau wasaniyah. Ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad SAW belajar Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam dari pendeta Bahiro. Bahkan ada yang menuduh Muhammad SAW adalah orang yang berpenyakit syaraf atau ayan. Ini ada di catatan kakinya dari Hadirul Alamil Islami bab 1 halaman 38 sampai 39. Kembali ke alinea berikutnya. Bila kita perhatikan tuduhan-tuduhan naif seperti ini, maka akan kita ketahui dengan jelas rahasia ilahi mengapa permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dengan cara yang telah kami sebutkan dalam hadis Bukhari di atas.
Mengapa Rasulullah SAW melihat Jibril dengan kedua mata kepalanya untuk pertama kali, padahal wahyu bisa diturunkan dari balik tabir? Mengapa Rasulullah SAW takut dan terkejut memahami kebenarannya, padahal cinta Allah kepada Rasulullah SAW dan pemeliharaannya kepadanya semestinya cukup untuk memberikan ketenangan di hatinya sehingga tidak timbul rasa takut lagi? Mengapa Rasulullah khawatir terhadap dirinya kalau yang dilihatnya di Gua Hiro itu adalah makhluk halus dan jin? Mengapa Rasulullah tidak memperkirakan bahwa itu adalah malaikat utusan Allah? Mengapa setelah itu wahyu terputus sekian lama sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam pada diri Nabi sampai timbul keinginan sebagaimana riwayat Imam Bukhari untuk menjatuhkan diri dari atas gunung? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah wajar dan alamiah sesuai dengan bentuk permulaan turunnya wahyu tersebut. Dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, kelak akan terungkapkan suatu kebenaran yang dapat menghindarkan setiap orang yang berpikiran sehat dari perangkap para musuh Islam dan pengaruh rajutan imajinasi palsu mereka. Ketika sedang tenggelam dalam khalwatnya di Gua Hiro, Rasulullah SAW dikejutkan oleh Jibril yang muncul dan terlihat di hadapannya seraya berkata kepadanya, "Bacalah." Hal ini, mohon maaf ya, banyak gangguan. Hal ini menjelaskan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yang bersumber dari inspirasi atau intuisi, tetapi merupakan penerimaan terhadap hakikat kharijiyah atau kebenaran yang bersumber dari luar, yang tidak ada kaitannya dengan inspirasi, pancaran jiwa, atau intuisi. Dekapan malaikat terhadapnya kemudian dilepaskannya sampai 3 kali, dan setiap kali mengatakan bacalah, merupakan penegasan terhadap hakikat wahyu ini, di samping merupakan penolakan terhadap setiap anggapan bahwa fenomena wahyu tidak lebih dari sekedar intuisi. Timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Nabi SAW ketika mendengar dan melihat Jibril sampai beliau memutuskan khalwatnya dan segera kembali pulang dengan hati gundah merupakan suatu bukti nyata bagi orang yang berakal sehat bahwa Nabi tidak pernah sama sekali merindukan risalah yang dibebankannya untuk disebarkannya ke segenap penjuru dunia ini, dan bahwa fenomena wahyu ini tidak datang bersamaan ataupun menyempurnakan apa yang telah terlintas di dalam benaknya. Tetapi fenomena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalam hidupnya tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Rasa takut dan cemas tidak akan pernah dialami oleh orang yang telah merenung dan berpikir secara pelan-pelan sampai terbentuk di dalam benaknya suatu akidah yang diyakini akan menjadi dakwahnya. Selain itu, masalah inspirasi, intuisi, bisikan batin, atau perenungan ke alam atas tidak mengundang timbulnya rasa takut dan cemas. Tidak ada kolerasi antara perenungan dan perasaan takut dan terkejut. Jika tidak demikian, tentu semua pemikir dan orang yang melakukan kontemplasi akan selalu dirundung rasa takut dan cemas. Anda tentu mengetahui bahwa perasaan takut, terkejut, dan menggigil sekujur badan tidak mungkin dapat dibuat-buat, sehingga jelas tidak dapat diterima jika ada orang yang mengandaikan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Keterkejutan dan kecemasan Nabi SAW ini semakin nampak jelas pada keraguan beliau. Jangan-jangan yang dilihat dan yang mendekapnya di Gua Hiro itu adalah makhluk jin. Ini dapat diperhatikan ketika Nabi berkata kepada Khadijah, "Aku khawatir terhadap diriku," yakni khawatir terhadap gangguan makhluk jin. Tetapi Khadijah segera menenangkannya bahwa beliau bukan tipe orang yang bisa diganggu oleh setan dan jin karena akhlak dan sifat terpuji yang dimilikinya. Adalah mudah bagi Allah untuk menenangkan hati Rasulnya dengan mengatakan, misalnya, bahwa yang mengajak berbicara tersebut adalah Jibril. Ia adalah malaikat Allah yang datang mengabarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah kepada manusia. Tetapi hikmah ilahiyah ini menampakkan pemisahan total antara kepribadian Muhammad SAW sebelum dan sesudah bi'tsah. Di samping menjelaskan bahwa prinsip akidah Islam atau perundang-undangan Islam tidak pernah diolah di kepala Rasulullah dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kemudian ilham Allah kepada Khadijah untuk Muhammad
Kemudian ilham Allah kepada Khadijah untuk membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal, menanyakan permasalahannya, merupakan penegasan lain bahwa yang mengejutkannya itu hanyalah wahyu ilahi yang pernah disampaikan kepada para nabi sebelumnya. Di samping untuk menghapuskan kecemasan yang menyelubungi jiwa Rasulullah SAW karena menafsirkan apa yang dilihat dan didengarnya. Terhentinya wahyu setelah itu selama 6 bulan atau lebih mengandung mukjizat ilahi yang mengagumkan. Karena hal ini merupakan sanggahan yang paling tepat terhadap para orientalis yang menganggap wahyu sebagai produk perenungan panjang yang bersumber dari dalam diri Muhammad SAW. Sesuai dengan kehendak ilahi, malaikat yang dilihatnya pertama kali di Gua Hiro itu tidak muncul sekian lama, sehingga menimbulkan kecemasan di hati Nabi. Kemudian kecemasan itu berubah menjadi rasa takut terhadap dirinya, karena khawatir dimurkai Allah setelah dimuliakannya dengan wahyu lantaran suatu tindakan yang dilakukannya. Sehingga dunia yang luas ini serasa sempit bagi Nabi. Bahkan sampai terdetik rasa ingin menjatuhkan diri dari atas gunung. Sampai akhirnya pada suatu hari malaikat yang pernah dilihatnya di Gua Hiro itu muncul kembali. Terlihat di antara langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah kepada manusia." Dengan rasa takut dan cemas, Nabi SAW sekali lagi kembali ke rumah, di mana kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan." Surat Al-Mudaththir tadi ya. Sesungguhnya keadaan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW ini membuat pemikiran yang mengatakan bahwa wahyu merupakan intuisi sebagai suatu pemikiran gila. Sebab untuk menumbuhkan inspirasi dan intuisi tidak perlu menjalani keadaan seperti itu. Dengan demikian, hadis permulaan wahyu yang disebut dalam riwayat sahih di atas merupakan senjata yang menghancurkan segala serangan musuh-musuh Islam menyangkut masalah wahyu dan kenabian Muhammad SAW. Dari sini Anda dapat memahami mengapa permulaan penurunan wahyu dilakukan Allah sedemikian rupa. Mungkin musuh-musuh Islam akan kembali bertanya, jika wahyu itu diturunkan kepada Muhammad dengan perantaraan Jibril, mengapa para sahabat tidak ada yang melihat malaikat tersebut? Jawabannya bahwa untuk menyatakan keberadaan sesuatu tidak diisyaratkan harus dapat dilihat. Sebab penglihatan manusia itu terbatas. Apakah setiap sesuatu yang jauh dari jangkauan penglihatan manusia itu bisa dikatakan tidak ada? Adalah mudah bagi Allah untuk memberikan kekuatan penglihatan kepada siapa saja yang dikehendakinya, sehingga ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Berkenaan dengan masalah ini, Malik bin Nabi mengatakan, buta warna itu menjadi contoh bagi kita bahwa ada sebagian warna yang tidak dapat dilihat oleh sebagian mata. Juga ada sejumlah cahaya inframerah dan ultra ungu yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi belum terbukti secara ilmiah apakah semua mata juga demikian, sebab ada mata yang kurang atau terlalu sensitif. Ini ada dalam kitab Az-Zahiratul Quraniyah halaman 127. Kemudian berlanjutnya wahyu setelah itu menunjukkan kebenaran wahyu dan bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam sebagai fenomena kejiwaan. Ini dapat kita buktikan dalam beberapa hal berikut. Pertama, perbedaan yang jelas antara Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar mencatat Al-Quran segera setelah diturunkan. Sementara untuk hadis, Nabi hanya memerintahkan agar dihafal saja. Bukan karena hadis itu sebagai perkataan dari dirinya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kenabian, tetapi karena Al-Quran itu diwahyukan kepadanya dengan makna dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Nabi sering memperingatkan para sahabatnya agar jangan sampai mencampur adukan kalam Allah dengan sabdanya. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, sebentar saya ganti posisi dulu. Nabi SAW sering ditanya tentang beberapa masalah, tetapi beliau tidak langsung menjawabnya. Kadang Nabi SAW menunggu lama sehingga apabila telah diturunkan suatu ayat Al-Quran mengenai apa yang ditanyakan tersebut, barulah Nabi SAW memanggil si penanya, kemudian membacakan ayat Al-Quran yang baru diturunkan. Kadang dalam beberapa hal Nabi SAW melakukan tindakan tertentu, kemudian diturunkan beberapa ayat Al-Quran dan kadang berupa teguran atau koreksi. 3. Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Tidak mungkin orang seperti ini dapat mengetahui melalui meditasi peristiwa sejarah seperti kisah Yusuf, Ibu Musa ketika menghanyutkan anaknya di sungai, kisah Fir'aun, dan lainnya.
Semua ini termasuk hikmah yang dapat diambil dari keadaannya sebagai seorang ummi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48, Allah berfirman, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi ini hikmah kenapa Rasulullah SAW seorang ummi. Kemudian yang keempat, kejujuran Nabi SAW selama 40 tahun bergaul bersama kaumnya, sehingga dikenal di kalangan mereka sebagai orang yang jujur dan terpercaya, membuat kita yakin akan kejujurannya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama pengamatannya terhadap fenomena wahyu, pasti Nabi SAW telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua matanya atau pikirannya. Seolah ayat berikut ini merupakan jawaban terhadap penelitian dan kajiannya yang pertama tentang wahyu. Maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kami. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb-mu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat Yunus ayat 94. Karena itu diriwayatkan bahwa setelah ayat ini diturunkan, Nabi SAW bersabda, aku tidak ragu lagi dan tidak akan bertanya lagi. Diriwayatkan Ibnu Katsir dari Qatadah. Dan itu akhir dari bagian kedua dari buku ini sampai halaman 62. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagian ketiga sejak kenabian hingga hijrah. Baik sahabat dan teman semua, mungkin mohon maaf ya jika ada banyak gangguan itu suara motor. Mungkin saya perlu masukan dari teman semua, apakah memang kalau untuk audiobook apakah enak hanya suara saja saya membaca atau dengan video seperti ini gitu ya. Mohon masukannya ya, karena itu akan menentukan enak nggak sih gitu, lebih nyaman mana gitu mendengarkan bacaan, apakah hanya suara atau dengan gambarnya. Dan itu saja untuk hari ini. Insya Allah bertemu lagi di mudah-mudahan besok atau nanti sore, mudah-mudahan dengan halaman yang baru, dengan ilmu yang baru. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.